Kalau dulu kita kenal istilah flagship killer yang trennya itu dimulai dari OnePlus One yang harganya dijual jauh dari kebanyakan flagship pada masa itu. Nah, di zaman sekarang ini baru ada gebrakan dari iQOO aja ya, melalui iQOO 11 yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 pertama di Indonesia, paling oke harganya. Tapi kan itu flagship ya. Nah, gimana kalau segmen mid-range, kelas tengah-tengah? Nah, ada HP baru nih, segmen mid-range, yaitu iQOO Z7 5G. Apakah di zaman sekarang ini bakal ada istilah mid-range killer? Definisi killer pada segmen smartphone ini adalah sebuah HP yang bisa memberikan value yang sama setara di kelasnya tapi dengan harga yang bisa ada di bawahnya. Dari semenjak 2 tahun yang lalu kita dihantui ya sama sebuah HP mid-range yang paling top pada masa itu. Apalagi kalau bukan Samsung Galaxy A52s. Nah, waktu itu tiap posting HP mid-range apapun pasti bakalan dapat komentar dari netizen ya. Mending A52s bang, bagusan A52s bang. Nah, A52s adalah sebuah HP mid-range all-rounder pada saat itu. Cuma harganya aja nih nggak terlalu killer. Tapi apakah stigma killer itu wajib all-rounder? Gue pernah dengar nih sebuah istilah, Jack of all trade, master of none. Alih-alih sebuah HP killer itu harus punya banyak fitur yang melimpah, tapi pada akhirnya keblinger sendiri karena banyak bug di sana sini, nggak termaintain dengan baik. Apakah nggak sebaiknya fokus pada satu keunggulan aja? Misalnya performa gamingnya keren, jago kameranya, atau bisa juga fitur-fitur yang lainnya. Nah, dengan udah launchingnya si iQOO Z7 5G ini dengan harga mulai dari 4,1 juta, maka gue bisa bilang dengan lantang kalau HP ini adalah sebuah HP mid-range killer yang resmi rilis tersedia di Indonesia. Ada 2 varian, yang 8128 itu harganya 4,1 juta dan yang 12256 itu harganya 4,7 juta. Edan kan? Nah, yang lebih edan lagi adalah chipsetnya, adalah chipset mid-range paling baru juga, yaitu Snapdragon 782G, terus dapat casan yang gila juga nih, 120 watt. Oke, balik lagi ke HP ini ya. Secara looks itu punya bahasa desain yang khas iQOO banget. Kalau kita lihat dari seri yang tertingginya yaitu iQOO 11 5G ya, frame kameranya ini hampir-hampir mirip, terus bagian belakangnya ini juga melengkung, bagian pinggirannya, supaya handlingnya itu nyaman di tangan. Pilihan warna di HP ini juga ada 2, tapi yang gue pegang saat ini adalah yang warna biru, namanya adalah Matrix Blue. Warna yang cerah, terus ada gradasi juga ya warnanya di bagian bodi belakangnya. Bagian atas itu masih ada jack audio, fingerprintnya di power button, udah dual SIM 5G juga, dan punya speaker stereo. Kebagian displaynya berukuran 6,68 inci Full HD dengan panel IPS yang punya refresh rate 120 Hz. Secara bezel itu udah oke ya, kebanyakan kayak HP-HP mid-range zaman sekarang. Terus bezel bagian atas, kanan, kiri oke, tipis, tapi bagian bawahnya sedikit lebih tebal. Gue tes displaynya di YouTube itu support ya buat play konten HDR dan resolusinya juga bisa play ya konten 4K 60 fps. Di Netflix juga bisa play konten Full HD tapi nggak ada opsi untuk mode HDR-nya. Nah, yang melengkapinya adalah kualitas speakernya yang udah stereo. Jadi dipakai buat nonton bermultimedia harusnya bisa ngasih experience yang menyenangkan. Dan yes, vibrating motornya juga asli premium bener, rasanya bener-bener mirip vibrating motor HP-HP flagship. Oke, next pembahasan berikutnya gue pengen langsung aja ke bagian performanya. Buat ngedapetin performa kece di kelasan HP mid-range ini emang agak susah ya. Kebanyakan brand gue rasa pasti mikir, ngapain kelasan mid-range begini juga harganya nggak seberapa, bukan HP gaming juga, jadi ya biasa aja. Tapi iQOO ini malah kelihatan serius ini mengemasnya. Perpaduan chipset mid-range paling top saat ini Qualcomm Snapdragon 782G. Chipset ini penerus 778 yang punya setup arsitektur yang mirip dengan peningkatan di kecepatan dan efisiensinya. Terus punya RAM 12GB plus extended RAM 8GB sama penyimpanan storage 256GB. Dan satu lagi nih yang penting, ada sistem pendingin yang mereka buat khusus untuk HP ini.
3K Vapor Chamber Cooling System. Mereka klaim ini adalah cooling system yang mereka buat lebih besar buat meredam panasnya kalau digeber main game. Langsung aja gue tes benchmark ya, 3D Mark Wildlife Stress Test. Nggak lupa gue nyalain dulu fitur Monster Mode-nya buat memastikan kalau HP ini jalan dalam performa terbaiknya. HP ini bisa dapetin skor 2831 yang tingginya dan 2801 yang rendahnya. Gap antara highest dan lowest itu cuma sedikit banget, yang artinya bakal punya kestabilan performa yang tinggi. Ya ini berarti juga ada kepastian ya, kalau lu pakai buat main game dalam jangka waktu yang lama maka performanya nggak bakal menurun. Ibaratnya lu dapat jaminan ya punya kemampuan grafik seperti ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gua ambil Wildlife Stress Test ini karena menurut gua punya skenario yang mirip ya, secara real life. FPS-nya juga ada di sekitaran 12 sampai ke 20 FPS. Temperatur maksimum di 40 derajat aja dan makan baterai cuma 5% aja dalam loading 20 kali looping di tes ini. Langsung aja gue tes buat main game PUBG Mobile. Gue bisa dapetin settingan grafik HDR dan frame rate-nya yang ultra. Ini mantep banget. Buat sekali main tim deathmatch nggak ada terlalu berasa ya panas-panasnya, yang berarti masih nyaman-nyaman aja. Lanjut gue tes main di full ya, yang classic di Erangel. Mantep banget kalau pakai settingan HDR ultra. Next kita ke bagian softwarenya. Vantage OS ini jadi salah satu UI yang gue suka setelah pure Android dan One UI. Tampilannya bagus, quick panelnya sama drawernya juga masih dalam selera gue. Ada Google Discover juga di home screennya. Terus ada pilihan tema customization yang basicnya itu ngambil dari Android ya, color palette. Dan masih banyak fitur tambahan customization dari Vantage OS ini. Contohnya nih ya, yang gue suka adalah double tap to wake, double tap to sleep, sama raise to wake juga ada. Nah untuk bloatware-nya gue rasa sesama HP yang resmi yang beredar di sini itu kayaknya kita nggak bisa hindarin ya hal ini ya. Jadi kalau kalian kurang suka ada aplikasi tambahan yang masuk dalam kategori bloatware, itu tinggal di uninstall aja. Yang terpenting itu nggak ada iklan yang ngeganggu, itu aja udah cukup. Aplikasi tambahan yang oke justru ada di sisi gaming ya. Ya ada beberapa tambahan yang untuk optimalisasi sama beberapa custom pendukung untuk bermain game. Vantage OS di HP ini berbasis Android 13 yang saat ini security patch-nya masih deket-deket ya, masih akurat, masih termaintain dengan sangat baik. Semoga bisa ngasih update yang konsisten. Gue sendiri belum dapat informasi seberapa lama bisa dapat update di HP ini. Biasanya tuh di angka 2 kali OS upgrade dan 3 tahun security patch. Begini deh, setelah informasinya valid dan udah gue terima, gue bakal update di kolom komentar, terus gue pin, jadi stay tune aja. Kalau bisa subscribe terus nyalain loncengnya. Nah masuk ke bagian kameranya, ini yang kayak gue bilang tadi nih ya, daripada punya banyak kamera tapi nggak optimal, ada 3 kamera tapi nanggung. Nah si Aiko ini ada 2 kamera, tapi yang sebenarnya yang satunya itu adalah depth sensor aja buat portrait mode, buat bokeh-bokehan. Nah kamera utamanya adalah 64 megapiksel, ada OIS-nya dan bisa dibilang ya udahlah ya, 1 kamera aja. Awalnya gue skeptis ya, paling kayaknya kameranya asal ada aja deh. Ternyata kameranya bagus. Nah ini dia nih definisi ngebagusin kamera utamanya dulu. Fokus bikin keren di bagian yang ini dulu. Tapi kita lihat software kameranya dulu. Di sini ada 1 kali dan 2 kali yang pastinya digital zoom aja. Ke atas ada opsi HDR
dan settingan-settingannya. Terus ada portrait mode 64 megapiksel, night mode, super moon, video sampai ke more. Lanjut ke videonya. Nah, ini yang menarik nih. Kamera utamanya up to 4K 30, kamera depannya 1080 30. Kamera utama semuanya dapat standar stabilization yang ultra stabil up to 1080 60 fps. Keren nih, asli jarang-jarang banget HP mid-range bisa seoptimal ini, khususnya yang resmi ya, karena kalau di luar sana HP mid-range kameranya kece, apalagi kalau bukan Google Pixel 6a. Oke, langsung aja kita lihat sampel-sampel foto dan beberapa videonya. Gokil nih kameranya si iQOO Z7 5G. Ini di 4K 30. Dia udah include standar stabilization-nya ya. Mantap. Udah langsung bisa stabil cuy. Ini di resolusi 4K 30-nya bisa anteng begini, sestabil ini. Nah, sekarang kita coba di ultra steady-nya ya, ultra stabilization lah ibaratnya. Di resolusi 1080 60 dia bisa. Keren ya. Dan kalau ini kamera depannya di 1080 30 fps aja ya. Kamera depannya. Kalau dari viewfindernya kelihatannya sih gempa ya, goyang-goyang. Terus dynamic range-nya seperti ini. Nah, untungnya karena ini adalah Snapdragon, jadinya gue bisa langsung installin Gcam dan kamera depannya langsung bisa dapat ace ya. Tuh, stabil. Terakhir kita ke bagian baterainya. Sampai video ini dibuat, gue selalu bisa pakai HP ini sampai malam, yang artinya emang aman ya dipakai seharian. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan chipsetnya yang mid-range dalam kategori yang irit, ditambah lagi ngecasnya ini gila banget ya, cepet banget. Dapat kepala chargeran yang 120 watt ya, kalau dipakai buat ngecas itu 9 menit 50%, 26 menit itu ke 100%. Nah, dengan begini nih ya, nggak usah khawatir lagi ya sama urusan baterai. Kalau habis colok lagi, tinggal gas aja terus kalau emang hobi main game. Oke, kira-kira beginilah pembahasan gua mengenai si HP terbaru dari iQOO, yaitu Z7 5G, yang menurut gua adalah sebuah HP mid-range killer yang fokus kuat pada bagian performanya, baterainya, ngecasnya ngebut, sama kameranya meskipun cuma satu aja, tapi dibuktikan dengan sangat baik. Desain dan fitur-fitur lainnya juga udah mewakili sebagai mid-range banget. Displaynya support HDR, speakernya stereo, vibrate-nya empuk khas HP flagship. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa drop komentar, terus kasih jempol kalian, share ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Udah, langsung gas aja PO.